menyaksikan Sampurasun. Kali ini kita akan sudah terhubung maksud saya, bersama Bapak Iwan Setiawan SE sebagai PLT Bupati Bogor yang akan berbincang tentang 1 miliar 1 desa. Ini program seperti apa? Kita tanyakan langsung kepada Bapak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bang Pes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, damangnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Iwan, ini mau dijelasin dulu dong Pak tentang program Samisade atau 1 miliar 1 desa. Ini program seperti apa Pak? Ya, program Samisade itu tagline dari perpanjangan 1 miliar 1 desa yang kita populerkan jadi Samisade. Sebetulnya di semua daerah juga ada yang namanya bantuan keuangan desa. Nah, bantuan keuangan desa itu di Kabupaten Bogor mungkin nilai pagunya lebih dipopulerkan dan digaungkannya lebih besar ya, karena nilainya minimal. Batas minimalnya itu usulan bantuan keuangan yang kita terima dari proposal desa itu 200 sampai 1 miliar. Kami memberikan pagu kepada seluruh desa di 416 desa, pagunya sebanyak 1 miliar 1 desa. Dan alhamdulillah bantuan keuangan desa ini cukup antusias dan sangat ditunggu oleh masyarakat, baik itu kepala desa atau masyarakat yang ada di desa di Kabupaten Bogor. Ya. Oke. Kemudian Pak Iwan, pertimbangan apa nih yang muncul dan menjadi landasan akhirnya terbentuk sebuah program dengan nama Samisade ini, Pak? Ya, kami menyadari bahwa Kabupaten Bogor ini salah satu kabupaten yang luas dan juga salah satu kabupaten yang terbesar penduduknya di Indonesia, kurang lebih di angka 6 juta, dan pembangunan ini tidak akan cepat bila mana hanya mengandalkan dari dinas. Banyak infrastruktur di desa yang tidak bisa kita danain melalui dinas, salah satunya jalan desa. Jalan desa itu menurut aturan tidak bisa dibangun oleh dinas PUPR di kabupaten. Makanya kami punya terobosan percepatan pembangunan di seluruh wilayah itu harus memberikan bantuan keuangan yang lebih besar. Jadi jalan desa yang ada di Kabupaten Bogor itu sungguh banyak dan selama ini tidak bisa tersentuh oleh biaya dari dinas. Makanya kami punya terobosan namanya pembangunan 1 miliar 1 desa, peruntukan untuk infrastruktur yang ada di desa yang tidak tersentuh dan tidak bisa didanai oleh dinas. Makanya kami mengucurkan 1 miliar ini, program 1 miliar 1 desa. Silahkan desa untuk memaksimalkan anggaran tersebut. Peruntukannya untuk jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi, sentra ekonomi, MCK, dan juga ada juga di desa yang anggarannya itu untuk menara telekomunikasi. Itu yang memang tidak bisa kami laksanakan di dinas. Dan di Bogor ini karena luas dan daerah pegunungan, ada kurang lebih dulu ada 40 desa yang blank spot, dan setelah adanya ini sekarang tinggal 20 desa yang belum ada internet. Menara telekomunikasi bisa digunakan dari anggaran tersebut untuk membangun jaringan satelit menara telekomunikasi yang ada di daerah yang blank spot itu. Oke. Kira-kira Pak, berapa lama lagi seluruh desa di kawasan Kabupaten Bogor sudah mendapatkan akses internet, tidak blank spot lagi, mengingat sekarang banyak hal sekarang dilakukan melalui akses internet nih Pak? Ya, kami juga bekerja sama dengan provider dan operator yang ada di Bogor untuk membangun
jaringan-jaringan tersebut bukan hanya yang sifatnya komersil, tapi juga ada sifatnya CSR untuk ditujukan kepada wilayah-wilayah blank spot itu dari provider seperti Telkomsel atau mungkin yang lainnya. Dan selain itu kami juga punya anggaran yang bisa dibuat untuk jaringan itu dari Samisade. Dan perlu disampaikan bahwa memang Samisade ini proses perjalanannya cukup panjang Pak, karena anggarannya bukan anggaran baru, tapi kami menggeser anggaran dari dinas untuk digeser ke bantuan keuangan, dan alhamdulillah tahun 2021 sudah mulai dijalankan dan tahun ini juga sudah bisa dijalankan. Alhamdulillah pembangunannya cukup cepat. Itu anggaran tahun 2021 327 miliar kami gelontorkan ke desa, dan tahun ini tahun 2022 kami menganggarkan 395 miliar yang mulai bulan ini akan kami distribusikan ke desa-desa. Oke. Kemudian Pak, pencapaian apa yang sudah dicapai oleh desa-desa yang termasuk ke dalam program Satu Desa 1 Miliar ini hingga saat ini begitu Pak? Apalagi tahun ini kan 2022 anggarannya akan segera dicairkan lagi. Apakah mungkin mereka sudah berkembang lebih pesat lagi dari pembangunan desanya atau bagaimana? Ya, perlu disampaikan bahwa tahun 2021 pencapaian hasil 1 miliar 1 desa itu terbangun jalan sepanjang jalan desa ya sepanjang 542 km atau 542.000 meter ya, 542 km. Jembatan terbangun 29 titik atau 452 meter. Terus TPT terbangun 9.000 meter, drainase 4.000 meter, irigasi 1.700 meter, dan ada 14 titik menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Itu capaian yang akselerasi percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor yang dananya dari kita bantu keuangan ke desa, itu hasil yang baru 1 tahun itu sudah punya hasil yang cukup luar biasa, dan kami sudah ngecek alhamdulillah akses jalan, sambung jalan antar desa, dan juga pembangunan yang lainnya cukup cepat. Mungkin itu yang sudah dihasilkan 1 tahun, mungkin tahun 2 tahun ke depan itu akan lebih banyak lagi yang akan dihasilkan. Oke. Nah Pak, ini menarik. Soalnya orang-orang desa ini senang memang mendapatkan uang bantuan. Tetapi mereka juga sebetulnya ada rasa ketakutan Pak dalam pengelolaannya. Apakah ada bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan uang, pertanggungjawaban, dan juga bagaimana sebetulnya proses penyalurannya Pak? Ya, jadi sebelum kami luncurkan di pemerintah Kabupaten Bogor, kami membuat satu tim verifikasi yang peruntukannya untuk bagaimana membuat satu rambu-rambu atau pelaksanaan juknisnya yang sudah dibuat. Pertama, kami sebagai payung hukum membuat satu peraturan bupati atau perbu yang memang sebagai payung hukum supaya anggaran itu bisa dicairkan. Yang kedua, kita juga membentuk tim verifikasi, tim pengawas ditunjuk oleh Kades dan juga aparatur internal. Untuk jalan kami melibatkan dari UPT Dinas Teknis, dan untuk pengawasan kami di Forkopimda itu bagian dari tim pengawasan, mulai dari bupati, wakil bupati, dari Kapolres, Pak Dandim, Kajari, semua dilibatkan di dalam proses pengawasan. Dan di bawah juga proses awal usulan itu harus melalui musrembang desa. Jadi kalau tidak melalui musrembang desa, kami tidak mau. Jadi hasil pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa itu hasil musyawarah di desa, dan juga dibentuk tim pengawas, tim pelaksana juga tidak di pihak ketiga kan, tapi desa membentuk tim bekerja ya, tim pengawas atau tim di lapangan. Dan juga kami meminta pelaksananya itu harus padat karya. Jadi tidak boleh kegiatan itu di pihak ketiga kan, tapi tim yang dibentuk desa dan pekerjanya adalah warga sekitar yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.
Itu yang selama ini kita laksanakan dan kita awasi supaya selain pembangunan juga bisa mengakomodir atau menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah. Oke, baik. Terakhir, Itu Pak. yang kami laksanakan. Oke, baik. Terakhir, Pak, harapannya dengan adanya program 1 miliar 1 desa ini terkait dengan pembangunan daerah, pembangunan desa, atau pembangunan infrastruktur dari desa-desa ini seperti apa harapan dari Bapak sendiri? Ya, dari awal saya ingin percepatan pembangunan. Kami punya misi salah satunya betonisasi jalan. Percepatan pembangunan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh dinas yang ada di kita, tapi harus masuk ke dalam melalui bantuan keuangan. Bantuan keuangan yang awalnya hanya 150 juta, 100 juta per desa, itu akan berapa tahun itu jalan akan dibangun? Nggak mungkin. Makanya harapan kami dengan adanya Kabupaten Bogor menggeser sebesar kurang lebih di angka 350 miliar sampai 400 miliar untuk bantuan keuangan desa, supaya percepatan pembangunan di desa ini lebih cepat. Itu bisa mengurangi percepatan pembangunan, bisa 4 tahun yang akan datang bisa selesai tahun ini. Jadi kami ingin selama 3 periode hanya beres 1 periode gitu. Ya, Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktunya sudah sharing nih tentang program 1 miliar 1 desa. Sukses terus dan ini semoga saja bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak. Waalaikumsalam. Ya, semoga saja ini kepala desa bisa mengatur keuangan desanya sehingga bisa memajukan desa masing-masing gitu ya, Mel.